Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan perhitungan arah kiblat, gitu ya. Langsung saja, karena ini waktunya cukup singkat. Jadi kita langsung masuk sekarang ke pembahasan menghitung arah kiblat. Silahkan dibuka bukunya, kalau di buku itu di halaman 54. Saya berharap antum-antumnya sambil buka buku ya, karena di buku ada yang perlu sedikit dikoreksi. Sini saya sudah siapkan. Oke, nah ini rumus yang digunakan. Rumus yang digunakan adalah kotan inverse X. Kalau di buku itu B gitu ya. Kita akan mencari kotan inverse. Kotan inverse dari perhitungan ini, dari operasi matematis ini, gitu ya. Nanti kita akan simulasikan bagaimana cara menghitungnya dengan kalkulator. Kotan inverse X sin A kali, ini saya menggunakan X biar mudah ya, ini kali maksudnya, sin A kali kotan B dibagi sin C dikurangi cos A kali kotan C. Oke, nah ini perlu ketelitian dalam penggunaan kalkulator seperti itu. Nah, kalau antum-antumna perhatikan dari rumus ini ada 3 variabel yang belum terdefinisikan. Yang pertama ada A, yang kedua ada B, ketiga ada C. A ini apa? B ini apa? C ini apa? Nah, kan gitu. Ini A, B, C dapatnya dari mana? Nah, silakan lihat di buku. A itu adalah jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang kota yang dimaksud. Oh ya, sebelum itu saya lupa, afwan. Garis lintang dilambangkan dengan simbol P ya. Kayak gini nih, ini garis lintang. Ini simbol garis lintang, ya. Kemudian garis bujur dilambangkan dengan simbol lambda. Nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, garis A ini adalah jarak antara kutub utara, ya. Kutub utara itu kan tadi saya sebutkan, dia adalah 90 derajat lintang utara, ya. Karena kutub utara itu titik akhir dari garis khatulistiwa yang melingkar semakin mengecil, menjadi titik di kutub utara. Ya. Kalau garis khatulistiwa itu adalah 0 derajat, maka kutub utara adalah 90 derajat. Jadi ini adalah jarak antara kutub utara dengan kota yang dimaksud. Yang dimaksud itu maksudnya yang dihitung ya. Yang misalkan kalau misalkan di sini saya menghitung Cirebon gitu ya, maka ini adalah Cirebon. Tapi kalau misalkan menghitungnya Aceh ya Aceh gitu ya.
Jadi jarak antara kutub utara dengan kota yang dimaksud. Karena kutub utara ini adalah lintang, maka kota yang dimaksud di sini juga adalah yang diminta, lintang atau garis lintang. Saya lengkap di sini. Garis lintang kota yang dimaksud. Atau dengan kata lain, disimbolkan dengan rumus 90 derajat Bentar. ,90 derajat dikurangi ini agak repot ngetiknya kalau di PowerPoint. Ini aja lah. Oke. 90 derajat dikurangi lintang tempat. Lintang tempat gitu ya. Sebentar. Mudah-mudahan kebaca ya. Oke, ini tadi rumus yang digunakan, kotan inverse X sama dengan sin A kali kotan B dibagi sin C kurangi cos A kali kotan C. Nah, ada pertanyaan di sini, A ini apa, B ini apa, C ini apa. A ini adalah jarak antara kutub utara dengan garis lintang kota yang dimaksud. Mungkin kalau di apa namanya gambaran gini nih. Nah, ini Kuningan. Jadi yang pertama jarak A. Jarak A itu dari mana ke mana? Jarak A itu adalah dari kutub utara di sini ke Kuningan. Dan ini menggunakan lintang ya, karena utara itu lintang, maka di sini 90 dikurangi lintang Kuningan. Garis lintang Kuningan itu berapa? Nah, nanti itu 90 dikurangi lintang tempat. Itu poin A atau variabel A ini ya. Nah, yang kedua, B. B itu apa? B adalah jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang melewati Ka'bah. Ya. Oke, B ini jarak antara kutub utara dengan lintang atau garis lintang Ka'bah. Jadi 90 derajat yang ini dikurangi garis lintang Ka'bah.